Nah, ini satu tanda. Apakah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik atau kada? Kita bisa mengetahui diri kita. Apakah kita selama ini rajin menuntut ilmu agama? Apakah selama ini kita suka memaham ilmu agama? Apakah selama ini suka mencari kesalahan-kesalahan diri, mencari apa aibnya diri? Kalau demikian halnya, Bismillahirrahmanirrahim. Huwal qadirut tammul qudrati fi mamlakatihi al-munfidhu masyiatahu fi mamlakatihi kaifa syaa wa kama syaa ijada wa i'dama wa ibqa'a wa ifna'a. Malikul mulk itu artinya adalah yang maha kuasa, yang sempurna kekuasaannya pada kerajaannya, yang meluluskan akan yang dikehendakinya pada kerajaannya, bagaimana dia menghendaki dan sebagaimana yang dia kehendaki, baik mengadakan sesuatu atau meniadakannya, baik mengekalkan sesuatu atau membinasakan sesuatu. Pengertian Malikul Mulki secara ringkas diterjemahkan biasa, Malikul Mulk ini dengan yang memiliki kerajaan. Ini salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Malikul Mulk, yang mempunyai kerajaan. Maksudnya yang berkuasa secara sempurna kekuasaannya itu dalam kerajaannya, yang meluluskan apa yang dia kehendaki bagaimanapun dia hendak dan sebagaimana yang telah dia kehendaki. Para muhibbin rahimakumullah, sehingga tidak ada seseorang jiwa pun yang berkuasa di alam semesta ini melainkan orang tersebut berada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu jua pun karya atau ciptaan yang terdapat pada alam semesta ini melainkan itu adalah karya cipta milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar atau sekecil apapun ciptaan tersebut. Tidak ada satu jua pun kehendak yang bisa terwujud pada alam ini melainkan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dia punya nama Malikul Mulki, yang memiliki kerajaan. Silahkan kita berkehendak apapun yang kita kehendaki, kada dilarang kita berkehendak. Namun yang perlu kita ketahui, apapun kehendak kita kada akan bisa terwujud kalau kada sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang nama Allah Malikul Mulk ini, firman-Nya di dalam kitab suci Al-Qur'an, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang mana wirid tajin hafal sudah tuh, mbah maghrib, mbah isya, mbah subuh kita baca. Qulillahumma, katakan wahai Rasul, ya Allah, malikal mulki, yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkaulah yang memberikan kerajaan itu kepada orang yang engkau hendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang menarik, mencabut kerajaan itu dari orang yang engkau kehendaki.
Wa tu'izzu man tasya, engkaulah yang memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, engkau pula lah yang menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini seolah-olah menjelaskan, menafsirkan Malikal Mulki. Bagaimana orang yang disebut punya kerajaan itu, orang yang berhak punya kerajaan itu, yang disebut raja itu, orang yang bisa memberikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, yang bisa menarik kembali kerajaan itu daripada orang yang ia kehendaki, yang bisa memuliakan orang yang dia kehendaki, yang bisa menghinakan orang yang dia kehendaki. Nah, bila mampu demikian, berhak dia disebut Malikal Mulk, raja atau pemilik kerajaan. Para muhibbin rahimakumullah, ini satu ayat yang secara tidak langsung ayat ini adalah memberikan kepada kita satu keimanan bahwa yang memuliakan seseorang itu, yang menghinakan seseorang itu adalah hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada dalam satu hadis Rasulullah SAW yang maksudnya, andai kata makhluk Allah seluruh dunia berusaha ingin menghinakan engkau, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, maka mereka tidak akan mampu menghinakan engkau. Andai kata seluruh penduduk alam ini ingin memuliakan engkau, tetapi Allah ingin menghinakan, maka seorang jiwa pun tidak akan bisa memuliakan orang yang tersebut. Nah, jadi ayat ini secara tidak langsung mengisyaratkan kepada kita bahwa kita minta kemuliaan itu dari Allah. Jangan kita minta kemuliaan daripada makhluknya, karena makhluk itu pun mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hendak menjadi mulia dengan sebab kekayaan. Kekayaan kita bisa habis kaya jadi hina. Jangan kita mencari kemuliaan karena keturunan bapak ibu mati keduanya, habis kemuliaan kita. Jangan kita mencari kemuliaan dengan kedudukan kepangkatan, ada pensiunnya. Begitu pangkat pensiun juga kemuliaannya. Wa tu'izzu man tasya, Allah memuliakan orang yang dia kehendaki. Carilah kemuliaan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal, orang yang dimuliakan di bangsa Quraisy. Sedangkan Bilal, sahabat Rasulullah, orang yang sangat hina, budak. Tetapi Allah dengan kehendaknya, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Abu Jahal yang diagung-agungkan itu akhirnya mati, terbunuh pada perang Badar, dan jasadnya dibuang di sumur Badar. Bilal, hamba Allah yang dulunya dihinakan, disia-siakan, Allah memuliakannya sehingga namanya harum sepanjang masa, disebut Bilal. Di mana-mana orang menyebut Bilal. Nah, inilah Allah tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Penjelasan daripada nama Allah Malikul Mulk tadi. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita berkehendak sesuatu, kehendak kita itu belum bisa terwujud, kada bisa terwujud, berarti kita kada berhak menjadi seorang yang Malikal Mulk, karena ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan Allah, apapun yang dia kehendaki, yunfidhu masyiatah, dia akan meluruskan kehendaknya itu. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bijaksana, hamba-hamba Allah yang ulul albab, yang berakal, hamba-hamba yang bisa membaca
apa yang dikehendaki Allah dengan dirinya. Hamba yang bisa menelaah, meneliti apa kehendak Allah dengan dirinya. Kita disuruh berpikir, apakah kita ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang mulia? Apakah kita dikehendaki oleh Allah nantinya sebagai ahli surga? Apakah nantinya kita dikehendaki Allah termasuk orang-orang yang celaka? Nah, orang yang berakal itu orang yang sejak sekarang sudah bisa membaca, sudah bisa menelaah apa kehendak Allah terhadap dirinya. Sudah kawa menangguh, aku ini kira-kira dikehendaki Allah ke surga atau ke neraka? Aku ini apakah dikehendaki Allah orang baik atau orang yang jahat? Nah, kalau kita berakal, kita bisa menelaah, membaca kehendak Allah yang ada pada diri kita, atau pada lingkungan kita, atau pada pemimpin kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi menjelaskan demikian, dan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, idza aradallah bi abdin khaira faqahahu fid din wa bassarahu uyubah. Kita membaca diri kita. Ujar Nabi kita, apabila Allah menghendaki seseorang hamba itu menjadi baik, Allah pahamkan dia agama. Artinya apa? Allah bukakan hatinya menuntut ilmu, dan Allah perlihatkan kepada dirinya tentang keaiban, celah yang ada pada dirinya. Nah, ini satu tanda. Apakah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik atau kada? Kita bisa mengetahui diri kita. Apakah kita selama ini rajin menuntut ilmu agama? Apakah selama ini kita suka memaham ilmu agama? Apakah selama ini suka mencari kesalahan-kesalahan diri, mencari apa aibnya diri? Kalau demikian halnya, berarti kita ini termasuk orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang khair, orang yang baik. Ini kita bisa membaca. Nah, sebaliknya, bila selama ini kita malas menuntut ilmu agama, kada terbuka hati menuntut ilmu agama, suka mencari kesalahan-kesalahan orang, suka mencek aib-aib orang, ini pertanda bahwa diri kita ini dikehendaki Allah sebagai hamba yang jahat. Nah, kita kalau membaca itu dengan diri kita, apakah selama ini kita rajin menuntut ilmu agama? Apakah selama ini kita suka memaham tentang agama? Apakah selama ini kita suka tafakur, memikirkan aib, celah, dosa diri kita? Bila demikian halnya, termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menghendaki diri kita baik, siapapun tidak akan bisa menjerumuskan kita. Itu kita membaca diri kita, kita membaca pemimpin kita. Jadi pemimpin, apakah pemimpin ini pemimpin yang baik atau kada? Nah, hadis Rasulullah mengatakan, idza aradallahu bil amil khaira ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakkara wa in dzakara a'ana wa idza arada bihi ghaira dzalik ja'ala lahu wazira su' in nasiya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Apabila Allah menghendaki seorang pemimpin itu baik, Allah menghendaki pemimpin ini sukses dunia akhirat, maka Allah jadikan pemimpin itu seorang pembantunya. Allah berikan pemimpin itu seorang menterinya, seorang stafnya yang bisa mengingatkan pemimpin kalau pemimpinnya lupa, dan menolong pemimpinnya kalau dia tidak lupa. Nah, ini tandanya. Sekarang ini kawan kita, anak buah kita, amun kita salah maulah menegur kita. Kita keliru, kita di jalan nang luput, kita ada punya staf, kita ada punya anak buah, maulah gara-gara anak buah ini memberi nasihat kepada kita. Kalau anak buah kita ini kada nang wani yang memberi nasihat dua kita, pertanda kita orang nang kada baik, pertanda orang nang kada baik.
ini pemimpin, bisa membaca dirinya, apakah aku pemimpin yang baik di sisi Allah ataukah pemimpin yang tidak baik di sisi Allah. Lihat anak-anak buah, lihat staf, lihat wazir, apakah mereka ini suka menegur aku jika aku keliru, apakah mereka ini berani meluruskan aku jika aku bengkok. Kalau mereka semua tidak berani, bisa menjilat, memuji, berarti aku pemimpin yang dikehendaki Allah, pemimpin yang jahat. Nah, bisa kita membaca demikian. Orang-orang yang punya akal, orang yang membaca kehendak Allah kepada dirinya. Orang-orang yang tidak punya akal itulah orang-orang nang kada bisa menyadari, nang kada tahu arah tujuan diriku ini baik atau kada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bisa menilai diri kita. Kita hendak melihat satu kampung, apakah kampung atau negeri ini baik atau kada. Kita bisa melihat dengan hadis Rasulullah, ujar Nabi kita, idza aradallahu biqaryatin halaka adhara fihimuz zina. Apabila Allah hendak mencelakakan, Allah hendak membinasakan, merubuhkan satu kampung, satu negeri, satu kota, sebelumnya itu akan timbul di mana-mana perzinahan. Jadi ini kita membaca, bila sudah di sini ada perzinahan dibiarkan, di sana ada perzinahan tidak ada malu, di sana ada perzinahan kada ada sopan. Kalau kita membaca, kita mesti pindah pada kampung itu. Kenapa? Kada lawas lagi ini kampung akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah zina dianggap hal yang biasa. Zina dianggap hal yang biasa.